Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار نوينا لله تعالى نوينا مثل ما نوى أسلافنا الصالحون ونوينا الاعتكاف في هذا المسجد ما دمنا فيه لله تعالى ونوينا عسى الله أن في حضور هذا المجلس أن يطهر قلوبنا ويهيئها لنزول الرحمات والبركات آمين. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat dan inayahnya sehingga kita pada malam hari ini dapat bersama-sama hadir fil majlis min majalisil khair. Mudah-mudahan keberadaan kita di tempat ini termasuk keberadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang menyebabkan kita semua nantinya diberikan husnul khatimah sehingga nantinya kita semua dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sebagaimana yang kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk selalu mendapatkan kebaikan. Sebagaimana Rasul katakan la yashba'ul mu'min minal khair. Orang mukmin itu tadi tidak pernah merasa kenyang, tidak pernah merasa puas dari kebaikan. Pasti dia akan terus meningkatkan, pasti dia akan menambah. Sama juga kita ma'asyiral hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini mungkin ada di antara kita yang sudah menghatamkan kitab Nashihud Diniyah. Mungkin ini yang kali keberapa dia khatamkan atau kali keberapa dia dengarkan. Tetapi karena dia memiliki prinsip tidak ada yang namanya cukup, tidak ada yang namanya puas, atau tidak ada yang namanya kenyang dari kebaikan. Kita pasti terus menambah. Berbeda dengan makanan yang kita makan itu tadi. Mungkin kita 2 porsi sudah cukup perut kita, bahkan tidak bisa nambah untuk yang 3 porsi ya. Tetapi kebaikan ini adalah makanan ruhaniyah kita, yang mana menjaganya sangat-sangat dianjurkan dan diberikan perhatian khusus agar jangan sampai kita ini tadi istilahnya membiarkan hati kita begitu saja itu tadi. Karena ma'asyiral hadirin rahimakumullah, karena hati kita ini adalah tempatnya i'tiqad, tempatnya iman, tempat yang mana terkadang seseorang karena hatinya itu tadi dia bisa berubah haluan, sampai-sampai dikatakan bahwasanya tidak dinamakan hati wa ma sumiyal qalbu illa annahu yataqallab. Tidak dinamakan hati kecuali memang berubahnya sangat cepat dan dahsyat. Bahkan juga dalam suatu hadis yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam peringatkan kepada kita, ada di antara manusia asbaha musliman wa yumsi kafiran. Ada di antara mereka paginya masih mukmin, masih muslim, tapi sorenya dia telah menjadi orang yang kufur. Sama juga amsa mu'minan wa yusbihu kafiran. Ini yang dikhawatirkan juga. Karena apa? Masalah hati ini adalah sesuatu yang misterius,
yang mana kita harus memberikan perhatian yang luar biasa. Kalau seandainya kita dapati di dalam hati kita ada sesuatu yang merusaknya atau yang disebut sebagai amradul qalb, maka kita harus segera untuk mengobatinya. Berbeda dengan penyakit zahir. Kita sakit gigi masih bisa ditunda. Kita bisa minum obat penenang. Bukan obat penenang, obat pereda nyeri. Kita panas masih kita bisa tahan sambil menunggu kedatangan dokter. Kita sesak mungkin bisa dibantu dengan alat bantu pernafasan. Kita pingsan masih bisa untuk diusahakan ini dan itu. Tetapi yang namanya penyakit hati ini tadi, kita harus mengetahui penyebabnya. Dan kita juga harus berusaha mencegah penyebab-penyebab itu tadi. Kalau seandainya penyakit zahir, seseorang itu dia punya riwayat kolesterol sebagai contoh. Yang namanya rawon itu semua pasti sepakat rasanya enak dan pengen nagih dan lain sebagainya itu tadi. Cuman di beberapa terkadang minyaknya yang banyak, justru itu yang membuat enak. Terkadang seseorang sudah ada riwayat kolesterol atau riwayat jantung masih berani untuk menikmatinya. Karena apa? Setelahnya dia insya Allah ada obat. Tapi berbeda dengan masalah hati. Al khair yajurru ilal khair, wasyarr yajurru ila syarr. Kebaikan itu menyebabkan kebaikan yang selanjutnya. Sama juga kejahatan atau keburukan menyebabkan keburukan selanjutnya. Dan kalau seandainya sesuatu yang zahir itu maka gampang untuk mendeteksinya, gampang untuk mengobatinya. Contoh, ada orang panas, kita yang ada di sebelahnya bisa tahu kalau dia tubuhnya panas. Dia kesakitan kita tahu dengan suara rintihan itu tadi. Tapi kalau masalah hati, ada orang yang memiliki penyakit hati seperti syak kepada Allah atau ingkar kepada para anbiya atau ingkar kepada kitab Allah, maka orang di sebelahnya nggak tahu dia meyakini seperti apa. Sama juga dengan sebagai contoh, kita dihidangkan kopi sebagai contoh ya, kita tidak tahu respon setiap dari kita ketika meminumnya itu tadi, kecuali kalau dia mengatakan kopinya enggak, kadang menutupi kopinya enak kok. Padahal terkadang ada sesuatu takaran yang kurang pas. Karena apa? Ini masalah selera. Setiap orang mungkin memiliki selera berbeda-beda. Mungkin kalau Pak Lutfi gulanya sedikit, biar terasa pahitnya, nikmatnya. Kopi itu tadi, mungkin yang lain enggak suka pahit, enggak tahan pahit. Jadi harus manis seperti kecap sebagai contoh, mohon maaf ya. Nah, seperti itu tadi ya. Sehingga perhatian untuk masalah hati ini tadi sangatlah penting. Bahkan dalam pertemuan yang lalu dalam kitab Nasihat Diniyah ini tadi kita sudah membahas di antara penyakit hati yang paling membahayakan adalah asyak fillah wa fi rasulihi wa darul akhirah. Sehingga Rasul itu ketika menyampaikan suatu faedah dan lain sebagainya, seraya mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Sampai menambahkan ini tadi apa? Orang itu kalau seandainya sudah iman kepada Allah, iman akan ada hari akhir, maka insya Allah dia akan menjaga dirinya. Mau ngomong yang gak baik, mikir. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid.
Tidak berbicara sesuatu kecuali di situ ada malaikat yang mencatatnya. Nggak jadi ngomong yang nggak enak. Sama juga kedatangan tamu di rumahnya. Minimal pasti disuguhkan minuman, diajak ngomong, nggak cemberut, nggak dikatakan kenapa kesini, nggak biasa nih. Ada apa ini dan lain sebagainya. Saya setelah ini keluar. Tidak, bukan seperti itu. Bahkan juga ketika bertetangga. Di antaranya adalah tazawur. Ini yang di zaman sekarang mulai sirna. Kalau zaman dulu itu sore itu waktunya nonggo. Jadi kalau sore itu waktunya perempuan, maksudnya nggak nonggo lama-lama ya. Kadang mereka itu tadi saling menanyakan kabar, kadang entar dan lain sebagainya. Hanya waktu yang singkat. Karena mereka nanti maghrib sudah berada di rumah bersama keluarga, membimbing dan lain sebagainya itu tadi ya. Sehingga ma'syaral hadrah rahimahullah itu diantaranya. Kemudian juga Imam Al-Haddad menyebutkan di antara amradul qalb, penyakit hati yang dahsyat yang membahayakan adalah kibir, sombong. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala katakan dalam hadis qudsi bahwasanya yaqulullahu ta'ala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu finnar. Dahsyat sekali. Kata Allah, yang namanya sombong ini tadi, al-kibr adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang macam-macam sebagai manusia sok sombong kalau kata orang sekarang ini tadi ya, maka yang dikhawatirkan apa? Dia dijerumuskan kepada neraka, wal iyadu billah min zalik. Memang yang namanya nafsu dan hawa itu pasti senang pamer. Pasti senang pamer. Ya, kalau kita dapat kenikmatan, kita gunakan contoh. Kita diberikan Allah rizki untuk memberi suatu, sebagai contoh suatu handphone, atau kita dapat handphone itu tadi ya. Maka kita, karena fungsi dari handphone itu tadi untuk komunikasi, maka sewajarnya jadi dia telepon, dia diangkat seperti biasa, nggak malah dipamerin. HP-nya dipegang gini, nggak ada yang telepon tapi HP-nya ditempelin ke telinga. Enak-enak ngomong sama teman, HP-nya taruh di depannya, padahal biasanya HP-nya masuk kantong. Permisi ya. Biasanya HP-nya di kantong, tapi ketika ini ditaruh di luar. Nah, ini mulai. Karena sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas. Nah, ini mengejek orang lain. Oh, HP ini merek ini, HP ini merek itu dan lain sebagainya. Atau mungkin baju, yang satu merek A, yang satu merek B. Oh, bajuku ini tadi merek brand terkenal. Subhanallah, pernah satu ketika Al-Faqih pergi ke salah satu mall, beli baju di situ dengan brand tertentu. Subhanallah, datang ke tempat yang lain, mendapati baju itu dengan bentuk dan kualitas yang sama, hanya saja mereknya beda. Anggap yang satu merek A, yang dua merek B. Menang merek itu tadi ya. Nah, ini tadi beberapa orang terkadang menyombongkan dengan, padahal ketika dia mendapatkan kenikmatan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, bukan untuk dipamerkan, tahaddusan bi ni'matillah. Alhamdulillah, Allah berikan rezeki yang halal, yang barakah. Dia gunakan untuk manfaatkan ke sesuatu
kebaikan itu tadi, dia mendapatkan kenikmatan bukan untuk sombong, bukan untuk sombong-sombongan, tetapi ini adalah salah satu untuk mensupport amaliyah ibadahnya, untuk mensupport ibadahnya. Mungkin dia membutuhkan spekter sendiri atau apa dan lain sebagainya, ini tadi bukan untuk bergaya atau bukan untuk dipamerkan. Atau sama juga mungkin orang menggunakan sarung. Sarung itu ada beberapa macam. Ada sarung yang dipakai seperti nggak pakai apa-apa. Mungkin dia ada penyakit kulit atau apa, atau mungkin nggak betah panas, atau mungkin walhasil ini dan itu dan lain sebagainya itu tadi ya. Sehingga di situ ada penyebab-penyebab yang lain. Tetapi kalau sudah menyombongkan, ini yang membahayakan. Bahkan juga ma'syaral hadirin rahimakumullah, terkadang juga seseorang itu tadi membanggakan dengan apa yang dia miliki dari harta, dari ilmu juga bisa, atau mungkin dengan nasab. Mungkin ayahnya seorang yang saleh, dia membanggakan, tapi dia tidak memiliki amal seperti yang dilakukan oleh ayahnya atau kakeknya. Maka hal ini juga berbahaya. Bahayanya apa? Keberkahannya bisa hilang. Karena seorang yang soleh itu masih memberikan keberkahan kepada anak turunnya yang keberapapun. Sebagaimana dalam suratul Kahfi, wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka, apa namanya? Yang dalam suratul Kahfi dikatakan wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Padahal dalam riwayat dikatakan itu adalah kakeknya yang ketujuh, orang soleh. Itu tadi, orang soleh itu memberikan keberkahan kepada keturunannya dengan syarat keturunannya nggak boleh membangga-banggakan. Kalau seandainya dia pengen tahu untuk diteladani ibadahnya, seperti kita baca manaqibnya, fulan seperti ini, fulan seperti ini, ibadahnya, sedekahnya, salawatnya, puasanya, bacaan Al-Qur'annya dan lain sebagainya ini tadi. Kalau seandainya seperti itu untuk ditiru, untuk diteladani, nggak apa-apa. Tapi kalau cuma ngomong, kana abi, kana jaddi, kakekku seperti ini, ayahku seperti ini, maka yang dikhawatirkan adalah keberkahan yang ada pada orang tua yang Allah berikan kepada keturunan-keturunannya ini tadi, yang dikhawatirkan akan sirna. Seperti contoh dalam satu riwayat dikatakan juga bahwasanya Syekh Abu Bakar bin Salim itu tadi menaruh keberkahan dan sirnya kepada anak keturunannya, karena ini ada landasannya, ada alasannya itu tadi. Tapi ya itu syaratnya adalah nggak boleh menyombongkan, tapi justru ini adalah sebagai pemicu dia untuk meningkatkan amal ibadahnya. Sehingga kalau zaman dulu itu atau apa namanya, mungkin sampai zaman sekarang itu tadi, terkadang seseorang anaknya ustadz atau mungkin anaknya kiai atau anaknya habib dan lain sebagainya itu tadi, terkadang mereka diperlakukan seperti orang tuanya itu tadi, karena melihat kemuliaan yang ada pada orang tuanya. Tapi kalau dia memanfaatkan kemuliaan, keutamaan yang pada orang tuanya dengan tidak didukung amaliyah ibadah, mujahadah, maka yang dikhawatirkan adalah keberkahan dari orang tuanya itu tadi, orang saleh ini tadi akan sirna, wal iyadu billah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari as-salafuna as-salihun. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan dalam hadis, ketika itu
Rasul katakan man batu'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang dilambatkan oleh amalnya, maka ia pun tidak bisa dipercepat dengan nasabnya. Tahu ya? Ini maksudnya adalah semua itu tadi kita harus mengejar ikhtiar. Dengan ikhtiar itu adalah ladang ibadah kita. Bahkan Rasul juga katakan kepada putri beliau, ya Fatimah binta Muhammad, dan Rasul katakan kepada bibi beliau, ya Safiyah ammata Rasulillah, kata Nabi Muhammad, la aghni ankum minallahi syai'ah, aku tidak bisa menolongmu terhadap hukuman Allah sedikit pun. Contoh, ada seorang anaknya mencuri atau melakukan perbuatan suatu hal, maka yang melakukan itu yang dihukum bukan orang tuanya. Kan hukuman seperti itu ya. Yang mencuri si A, hukuman untuk si A, nggak mungkin untuk orang tua si A atau kakak si A atau adik si A dan lain sebagainya itu tadi ya. Bahkan Rasul juga katakan, ishtaru anfusakum minan nar, selamatkanlah dirimu dari api neraka dengan amalanmu itu tadi. Di sini menggunakan kata ishtaru anfusakum minan nar, belilah dirimu, jangan sampai masuk ke neraka. Maksudnya adalah selamatkanlah dirimu itu tadi dengan amal saleh. Dan Rasul juga katakan bahwasanya la fadla li ahmar ala aswad, gak ada bedanya orang yang kulit merah atau orang kulit hitam. Maksud merah di sini ada orang yang putih kemerah-merahan, itu lebih bagus daripada putih ke kuningan atau kuning langsat kalau kata orang sekarang ya, pucat kalau orang kuning langsat. Tapi kalau putih kemerahan itu lebih lebih bagus. Wala li arabi ala ajam, sama juga orang Arab dan orang Ajam, illa bitaqwallah, kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasul, antum min Adam wa Adam min turab, kalian semua dari Nabi Allah Adam, dan Adam juga diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Maksudnya di sini sama-sama, kita nggak ada yang bisa kita banggakan, kecuali apapun dari tubuh kita nggak ada yang bisa kita banggakan dari usaha kita, upaya kita. Kita sama-sama membawa kotoran di dalam perut kita ini tadi. Mau sombong seperti apa ya? Lebih? Iya. Janin. Nah, seperti itu ya. Kemudian inna akramakum indallahi atqakum, sebagaimana yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya. Dan Rasul juga katakan man tawadda'a rafa'ahu Allah wa man takabbar wada'ahu Allah. Barang siapa yang rendah hati, tawadhu', maka Allah akan mengangkatnya. Dan barang siapa yang menyombongkan dirinya, maka Allah akan menghinakan orang itu tadi. Sehingga ma'asyiral hadirin rahimakumullah, terkadang dalam majelis-majelis seperti ini atau majelis yang lain itu tadi, atau mungkin kita lihat di beberapa majelis itu, terkadang satu majelis yang hadir itu pembesar-pembesar. Kalau kita lihat di Makkah Al-Mukarramah, di situ kalau Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki menyampaikan pelajaran itu tadi, itu yang hadir ulama top-top ikut ikut mendengar. Padahal ketika itu mungkin usia Sayyid Maliki masih relatif lebih muda daripada mereka. Tapi mereka itu tadi tawadhu, melihat kedalaman ilmu dari Sayyid Maliki yang ilmunya luar biasa, al-allamah hadza. Meskipun mereka sudah pernah belajar dalam kitab itu, tapi ingin mendapatkan keberkahan.
Karena al-fawaid tatajaddad, yang namanya faedah-faedah itu tadi terbaharui terus-menerus. Kita membaca sekali, beda dengan ketika kita baca kedua, semakin terbuka wawasan kita. Membaca ketika semakin terbuka, sama juga dengan kita hadir di suatu majelis. Terkadang kitab yang dibaca ini sudah kita khatamkan beberapa kali, tapi dengan ketawadhuan, memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, terus kita ikuti. Sama juga ada anaknya Kiai Maimun Zubair, enggak salah itu tadi. Itu menghatamkan Sahih Al-Bukhari dalam waktu 3 hari atau sepekan, lupa. Sahih Bukhari. Taklimnya dari pagi sampai sore atau sampai malam gitu. Itu sudah hatam, sak dimaknai segala macam. Nanti dikaji lagi. Ya dengan waktu yang sama, subhanallah. Dan yang Eko juga kadang udah hatam di depannya itu tadi ada mungkin 10 kali, 20 kali. Tapi terus itu tadi. Karena apa? Yang namanya faedah al-ma'ani tatajaddad, terbaharui. Sama juga dengan kita membaca Al-Quran. Sehingga kalau kita lihat Al-Imam Abu Hanifah ketika membaca salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi sayaj'alu lahumur rahmanu budda, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu budda. Itu ayat itu diulang mulai ba'da isya itu tadi sampai subuh. Enggak baca ayat itu diulang. Padahal cuma berapa kalimat. Setiap kali membaca terbaharui makna. Dapat baru lagi. Mereka bisa merasakan nikmat lezatnya munajah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini Al-Imam Al-Haddad memberikan kepada kita beberapa tanda-tanda orang itu. Tandanya kalau sombong itu tadi diantaranya hubbut taqaddum 'alan nas, suka mengungguli orang lain. Wa izhar at-taraffu 'alaihim, menunjukkan dirinya lebih tinggi. Hubbut tasaddur, ingin memimpin. At-tabakhtur, berjalan dengan sombong. Wal istinkaf min an yuradda 'alaihi kalamu wa in kana batilan. Tidak rela perkataannya disalahkan, maunya benar. Dan subhanallah, pernah suatu ketika Al-Imam Malik ini dalam riwayat dikatakan beliau itu ditanya 60 permasalahan. Ada utusan datang ke Imam Malik jauh-jauh dari Wara'a Nahrain, dari Uni Soviet sana, datang ke kota Madinah Al-Munawwarah, jauh sekali itu. Datang ke Madinah Al-Munawwarah karena dengar Imam Malik ini adalah mujtahid, alamah. Datang ke Imam Malik sahibul madhab ini tadi, datang menanyakan 60 permasalahan, atau dalam riwayat dikatakan 40 permasalahan. Yang dijawab cuma 3. Maka kata utusannya, ya Imam, kita ini datang jauh-jauh dari negeri kami menanyakan permasalahan ini, yang dijawab cuma 3. Ngamuk mereka, gelo. Padahal kalau seandainya Imam Malik ini tadi menjawab, semua bisa, wong mujtahid. Mungkin tapi di situ ada urusan lain, takut nanti jadi sombong. Akhirnya mereka menggembar-gembar kalau Imam Malik semua pertanyaan dijawab habis, nggak pingin terdengar seperti itu. Maka dijawab oleh Imam Malik, apa urusanmu? Loh, kita ini datang jauh-jauh minta diberikan pencerahan. Loh apa? Yang saya bisa ya ini, ya sudah. Kamu nanti pulang,
pergi ke tempat kamu, cari menara yang paling tinggi. Naik ke menara situ, katakan kepada mereka, wahai manusia ya ayuhan nas, ketahuilah Imam Malik ditanya 60 atau 40 permasalahan yang dijawab cuma 3. Itukah orang yang dikatakan sebagai mujtahid? Padahal Imam Malik kalau seandainya dia dia berusaha untuk menjawab itu pasti bisa. Wong Imam Malik. Berbeda dengan sekarang. Apalagi kita direkam di YouTube atau di mana, di TV. Pasti kita nggak menjawab. Kalau nggak menjawab, waduh dibilang waduh penceramahnya nggak kompeten. Nggak usah kita undang lagi. Kadang jawabnya ngawur. Pernah suatu ketika ada siaran di TV itu tadi, ada pertanyaan, wahai Syekh, saya ini setiap kali marah selalu mencela Allah. Bagaimana hukumnya? Dan kalau nggak mencela Allah nggak lego saya. Maksudnya apa ya? Ngumpat ya. Kalau bahasa Jawa ini apa ya? Ngelabrak, bukan ngelabrak kan? Misu-misu. Tapi misu-misunya ke Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menyebabkan kekufuran. Bagaimana wahai Syekh? Gak apa-apa tak? Kalau gak gitu saya gak lego. Kata si penceramah ini tadi dibilang gak apa-apa. Setiap kali marah misu-misu, sing penting lah lego lo. Kok hukum dibuat mainan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Padahal itu menyebabkan, apakah itu dimasuk kufur? Enggak. Loh, padahal itu sudah nas. Dalam ulama mengatakan itu termasuk kufur, misu-misu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak dinukil, bahkan Nabi Abdullah bin Husain bin Tahir itu betul-betul mewanti-wanti kepada kita, hati-hati. Omongan ini tadi hati-hati wis ojo digawe guyon, jangan dibuat guyonan tentang hak Allah wa hak Rasulih sallallahu alaihi wasallam, hak Allah, hak para rasulnya itu tadi. Dan Sayyidina Ali ketika dikatakan tidak tahu, bilang wa barda ala kabidi an us'ala syai'an la ilma li fa aqulu la adri. Kata Sayyidina Ali, entengnya hatiku ini rek. Ketika aku ditanya suatu permasalahan aku nggak tahu dan aku katakan la adri, itu lebih aman daripada mokso. Iya. Karena kadang jawab mokso nggak tahu ini tadi dan lain sebagainya malah menjerumuskan orang. Permisi ya, gini ya. Malah bisa menjerumuskan, membahayakan. Seperti itu tadi. Wal iyadu billah min dzalik. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat di dini wa dunia wal akhirah, khususnya bagi al-faqih dan juga bagi pendengar. Barakallahu fikum.